Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Aditya Eka Nugraha, Kholisatul Mukniyah, dan Nurul Hikmah akan mempresentasikan materi sudut dalam ruang. Oke, yang pertama kita buat dulu kubus dengan titik pusat 0,0 dengan cara klik menu poin pada toolbar, lalu klik pada titik 0,0, muncullah titik A. Setelah itu klik poligon di toolbar, lalu tarik dari titik A sejauh 5 satuan, muncul titik B. Setelah itu tarik lagi ke atas sejauh 5 satuan, lalu muncul titik C. Setelah itu tarik lagi ke kiri 5 satuan, muncul titik D, dan setelah itu tarik kembali ke titik asalnya, titik A, hingga menghasilkan Q1 sama dengan 25. Dan ada segmen A sama dengan 5, B sama dengan 5, C sama dengan 5, dan D sama dengan 5. Setelah itu kita membuat kubus dengan cara mengetikkan pada input bar cube, pilih yang square, lalu square-nya kita isi dengan Q1. Lalu setelah itu kita enter, maka akan menghasilkan E sama dengan 125. Untuk melihat kubusnya bisa kita klik menu view, pilih yang 3D graphic, lalu akan muncul kubus ABCD EFGH. Nah, kita bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan kita. Caranya klik cube, lalu pilih object properties, setelah itu pilih color, ganti warnanya, lalu opacity-nya kita ke-nolkan agar terlihat kerangkanya saja. Nah, materi yang pertama yaitu kita membuat sudut 1. Setelah kubusnya kita buat, lalu kita tarik segmen dengan cara klik menu 3 dimensi, lalu pilih toolbar segmen. Kita tarik segmen dari F ke H, lalu G ke H. Setelah itu ketikkan intersect atau perpotongan dari kedua segmen itu dengan cara intersect F, G. F itu segmen dari F ke H dan G itu dari G ke E. Nah, setelah itu akan muncul titik I di perpotongan segmen tadi. Setelah itu kita tarik segmen lagi dari titik I menuju titik A, lalu dari titik A juga menuju titik C. Setelah itu kita hitung sudutnya dengan cara ketikkan angle. Kita mencari sudut A, ketikkan pada input bar angle, pilih yang point, apex, point. Point yang pertama kita masukkan I, lalu apexnya A. Setelah itu point yang keduanya yaitu C, maka akan menghasilkan sudut alfa yaitu 54,74 derajat. Kita menghitung sudut pada titik C dengan cara yang sama, ketikkan pada input bar angle, pilih yang point, apex, point. Poin pertama kita masukkan I, poin kedua C, dan poin ketiganya A, maka akan menghasilkan sudut beta sama dengan 54,74 derajat. Setelah ini kita buat kesimpulan, yaitu caranya ketik pada toolbar kesimpulan, lalu ketikkan sudut. Nah, untuk lambang sudut bisa kita cari di simbol, cari saja yang sudut, lalu muncul lambang sudut. Kita ketikkan sudut IAO, lalu kita buat
mengetikkan lambang sudut, lalu kita ketikkan IAC, lalu kita pilih sudut alfa pada objeknya. Setelah itu enter ke bawah sudut ACI, kita pilih objek beta. Lalu setelah itu kita ketikkan sudut AIC, objeknya kita pilih gamma. Nah, setelah itu kita klik OK pada kesimpulannya. Kesimpulannya bisa kita edit, tergantung kemauan kitanya mau bentuk tulisannya gimana. Setelah diedit kesimpulannya, lalu kita buat checkbox. Untuk yang pertama, checkboxnya kita beri nama sudut 1. Yang kita masukkan adalah angle atau sudut alfa, sudut beta, sudut gamma. Lalu titik I, segmen F, segmen G, segmen H, segmen I, dan segmen J, dan terakhir teks kesimpulan yang tadi. Lalu kita ketikkan OK, maka muncul checkbox sudut 1. Baiklah, selanjutnya yaitu garis bersilangan. Pertama-tama kita pencet klik toolbar, lalu klik yang line. Selanjutnya pilih segmen. Buat segmen dari titik A ke H. Selanjutnya buat segmen lagi dari titik B ke D. Selanjutnya buat segmen lagi dari titik D ke G, dan terakhir yaitu buat segmen dari titik B ke G. Selanjutnya kita ke toolbar lagi, dan disitu ada angle. Kita klik angle-nya, lalu kita klik di 3 dimensinya, yaitu angle H, A, dan D. Selanjutnya yaitu ada angle B, D, dan G. Selanjutnya itu ada angle G, B, sama D, dan angle terakhir yaitu B, G, D. Selanjutnya, jika sudah, kita buat kesimpulan dan checkbox. Dan sudut 2 pun sudah selesai. Dan untuk warna bisa diubah sesuai keinginan kalian.
Selanjutnya kita membuat sudut 3 garis dan bidang. Kita ketik ke toolbar, ke segmen, lalu ketik A ke C, lalu ke midpoint of center untuk membuat garis atau titik tengah garis A dan C, lalu ke poligon I ke H dan A ke I. Lalu ke angle I, H, A. Nah, setelah itu bisa langsung kita buat saja kesimpulan. Jika sudah, langsung kita kasih checkbox. Kita kasih nama sudut 3. Jika sudah, bisa langsung dirapihkan dan diubah warnanya jika mau diubah warnanya dan dirapihkan juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.